Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Ismaatini. Di video kali ini aku bakal bahas tentang sistem pencernaan pada ikan dan makan ikan itu. Silahkan lihat. Ismaatini akan membahas materi baru, yaitu mengenai sistem pencernaan dan makan pada ikan. Ini di pertemuan ke-10 mata kuliah ichtiologi dengan Bapak Hengki Irawan. Saluran pencernaan ikan. Jadi saluran pencernaan ikan ini meliputi mulut, terus rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anusnya. Nah, kita bisa lihat di gambar, ini tuh bagian mulut, terus nanti masuk ke kerongkongan, habis itu masuk ke lambungnya, baru ada usus ke sini, terus nanti dia langsung keluar melalui anus. Berikut penjabarannya. Yang pertama lewat dari mulut. Jadi di mulut ini posisi ikan itu bervariasi karena dipengaruhi sama kebiasaan makan ikan. Udah kayak gitu, di samping posisi mulut, ukuran bukaan mulut juga penting dalam kaitan dengan pemberian makan dalam usaha budidaya juga. Terus yang kedua ada rongga mulut. Di bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Nah, itu tuh juga terdapat sel-sel penghasil lendir. Ada juga penerima rasa yang dinamakan testoreseptor atau taste bud. Taste bud ini terdapat di rongga mulut yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan yang dimakan sama si ikan. Jadi sebelum makanan masuk itu diseleksi dulu di rongga mulutnya tadi yang namanya taste bud. Oke, yang ketiga itu ada faring. Nah, setelah rongga mulut, dia itu langsung masuk ke faring. Pada ikan ini, dia menyaring organisme air atau plankton. Proses ini tuh terjadinya penyaringan. Pada jenis ikan tertentu, ada segmen faring yang terdapat gigi faring yang berfungsi untuk menyobek dan menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Terus yang keempat tuh ada esofagus. Segmen esofagus ini merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung. Nah, segmen ini tuh relatif pendek dan mengandung lendir cukup tebal. Fungsinya memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Lalu ada lambungnya yang keenam. Di lambung ini memiliki diameter yang lebih besar nih daripada segmen lainnya. Besarnya itu berkaitan dengan fungsi lambung sebagai tempat penampungan makanan sementara. Pada segmen ini, makanan mengalami pengadukan sampai menjadi komponen yang disebut chyme. Terus, lambung ini ada dua, yaitu lambung sebenarnya dan lambung palsu. Pada ikan yang nggak berlambung, fungsi penampungan makanan digantikan sama usus depan yang termodifikasi menjadi kantung yang membesar atau lambung palsu namanya. Pada ikan tidak bergigi atau sedikit giginya, misalnya kayak ikan herbivora, biasanya tuh ada lambung khusus yang berfungsi untuk menggerus makanan. Terus yang ketujuh tuh ada usus. Usus ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada ikan, pembagian segmen ini lebih sederhana dibandingkan sama hewan yang tingkat lainnya. Diameter usus relatif homogen, mulai bagian depan sampai belakang. Terus, usus ini juga berakhir dan bermuara keluar sebagai anus. Ini tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Bentuk umum biasanya itu pada epitelium usus, enterosit, dan mukosit. Enterosit itu merupakan yang paling dominan dan di antara enterosit terdapat mukosit. Jumlah mukosit meningkat ke arah bagian belakang usus. Enterosit merupakan sel yang permukaan atasnya mengarah ke rongga mulut, memiliki mikrofili yang berperan dalam penyerapan makanan.
Mukosit atau sel penghasil lendir merupakan sel yang berbentuk seperti piala atau sel gobat. Pada permukaan mukosit terdapat mikrofili yang bagian bawahnya mengandung butiran-butiran yang disebut mucikean sebagai hasil sintesis sel. Terus ada rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan terujung. Terus ada anus yang merupakan ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses yang berasal dari rektum tadi. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Oke, bakal ada video yang aku tunjukin. Video ini dari mahasiswa Unair. Kalian bisa lihat ya. Makanan masuk melalui mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Dari mulut, makanan diteruskan melalui oesophagus yang terletak antara pharynx dan lambung, yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dari oesophagus, makanan diteruskan ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Fungsi dari lambung ini sendiri antara lain adalah: pertama, untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar. Kedua, untuk mengaduk makanan dengan sekresi atau getah lambung. Dan ketiga, untuk pengosongan lambung yang kemudian diteruskan ke usus. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat, oval atau memanjang yang berwarna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu yang berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan organ tempat menyimpan sekresi dari hati. Organ ini disebut hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati adalah menghasilkan garam empedu. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan D, tempat penyimpanan lemak dan glikogen, mengatur pembentukan urea, dan sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah. Bagian ini adalah usus. Usus adalah tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Panjang usus ikan herbivora lebih panjang daripada ikan karnivora. Setelah makanan diserap di dalam usus, kemudian disalurkan menuju anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pemakanan ikan. Jadi makanan ikan itu ada yang bermula dari larva atau juvenil. Itu kantung kemil kuning dari telur. Terus dia berubah jadi dewasa. Dewasa itu kayak plankton, hewan ataupun detritus lainnya. Terus spesies yang sama bisa beda makanannya. Itu tergantung sama kebiasaannya juga kadang. Terus ini berdasarkan kebiasaan makanannya, jadi ada dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama herbivora, yaitu sebagian besar makanannya terdiri atas tumbuhan. Karnivora, yaitu sebagian besar makanannya terdiri dari hewan. Dan omnivora, yaitu makanannya terdiri atas tumbuhan dan hewan. Perbedaan struktur anatomis alat pencernaan pada ketiga kategori ikan ini juga jelas ya. Nah, ada faktor yang merangsang selera makan. Merangsang itu pertama itu ada musimnya, cahaya, suhu, waktu makan, dan perangsang lainnya. Terus jenis makanan. Di jenis makanan itu ada pemakanan alga, bakteri, dan protozoa. Contohnya kayak belanak dan tilapia. Terus pemakan tumbuhan tuh contohnya gurame, tawas. Terus sebagian tilapia juga. Pemakan plankton kayak sepat selam dan sepat jawa, tambakan dan baung.
baungnya tuh di daerah Kamboja sana. Terus ada yang karnivora, larva insekta, dan predator seperti gabus dan kakap. Oke, Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.